ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dan senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang tentu saja kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan tidak bisa kita menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nikmat yang diberikannya kepada kita adalah nikmat tetap di atas Islam, di atas keimanan, di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yang semoga nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi menjelang siang hari ini di masjid yang mulia ini untuk kembali kita mengadakan majelis saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Semoga menjadi bekal kebaikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya mulai kajian, ada informasi yang perlu disampaikan sehubungan dengan salah seorang saudari kita ya, yang selalu menghadiri pengajian di sini. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yani beliau dengan suaminya mengalami musibah atau kecelakaan mungkin ketika perjalanan ke Boyolali, yang meninggal dunia. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yang bernama Ibu Susan Iriani, ya. Demikian yang disebutkan tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian kita ucapkan kepada keluarganya juga hiburan atau belasungkawa seperti yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma inna lillahi wa ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil dan miliknya lah apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ajal yang telah ditentukannya. Jadi kita doakan kepada ibu ini ya, dan keluarganya tentu saja. Kita doakan agar dia mendapatkan kebaikan dan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita ibadahku rajin tapi aku tidak bahagia. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama, agama Islam ini adalah karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Semua kebaikan ada di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang agung
nikmat yang sangat besar ketika dia mengutus kepada orang-orang yang beriman seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Karunia Allah di dalam Islam adalah karunia yang sempurna. Islam mengamalkannya, mempelajari, memahami dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan bahwa orang yang mengamalkannya akan bahagia hidupnya, akan jauh dari kesengsaraan, akan dekat dengan sebab petunjuk kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebahagiaan hidup, kebaikan dalam hidup pastinya merupakan dambaan setiap manusia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara, dunia dan akhirat. Kalau kita semua yakin dan sepakat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di tangannya segala kebaikan, keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan di dalam doa beliau, salah satu doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dibaca sebagai doa istiftah. Rasulullah SAW ya tentu dalam doa yang panjang, diantaranya beliau sebutkan di tengah-tengah doa ini, wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu. Kebaikan itu semuanya ada di kedua tanganmu yang maha mulia, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Kebaikan ya bersifat umum, termasuk kebahagiaan yang didambakan manusia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang balasan orang yang berbuat baik atau orang yang melakukan sedekah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan orang yang berbuat kebaikan di surat An-Nahl ayat ke-30. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan dapatkan hasanah, kebaikan, dapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, kelapangan, keberkahan dalam rezekinya, semua makna kebaikan. Wala darul akhirati khair, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik balasan di sana. Wala ni'ma darul muttaqin, dan negeri akhirat itu adalah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian lebih jelas di firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl juga ayat ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh
dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami akan menghidupkan dia, memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah penuh dengan kebahagiaan. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan baginya, balasan pahala baginya di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Intinya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ketika membawakan ayat-ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib menyimpulkan bahwa di ayat-ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan dan kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang benar imannya, benar amalnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa janji Allah pasti akan ditepatinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ya. Cuma terkadang kita yang salah paham. Allah menjanjikan sesuatu, tidak terwujud dalam diri kita, yang merasa ragu. Kenapa Allah tidak melakukan hal ini? Kenapa Allah tidak penuhi apa yang dijanjikan di ayat ini? Kenapa saya tidak mendapatkan keutamaan ini? Padahal harusnya kita bertanya, apakah saya sudah melakukannya dengan benar sehingga dapat janji Allah tadi? Apakah amalan ibadah yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan perintah Allah sehingga keutamaannya bisa saya dapatkan? Antum pernah dengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang balasan pahala orang yang melaksanakan sholat. Tidak semua orang melaksanakan sholat itu, ini misalnya sholat ya, dapat pahala 100% semua. Padahal kan banyak keutamaan sholat, menghapus dosa-dosa, mencegah perbuatan keji dan munkar, iya kan? Banyak keutamaannya. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sulusuha, subu'uha, thumunuha, usyuruha, tusuha, usyuruha. Sungguh seorang hamba ada yang benar-benar dia melaksanakan sholat, tapi tidak dituliskan baginya dari keutamaan sholat itu kecuali dia cuma dapat setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya saja. Kenapa tidak sempurna? Bukan karena permasalahan janji Allah yang tidak terpenuhi padanya, tapi bagaimana dulu sholatnya, ibadahnya yang bermasalah. Orang yang melaksanakan ibadah belum tentu ibadahnya benar, sehingga dia mempertanyakan kenapa janji Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud pada dirinya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian dari para ulama, sewaktu Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Alaihissallahu bikafin 'abdahu?" Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya, akan menolongnya, akan mencukupinya dari godaan syaitan, akan mencukupi semua urusan-urusannya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan ini. Sekarang Allah sebutkan di ayat ini bahwa Dia mencukupi hambanya, yaitu orang yang menyempurnakan penghambaan diri. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam saat-saat senang maupun susah, tetap dia komitmen dalam ibadahnya. Ini hal-hal yang banyak tidak terpenuhi pada diri manusia kadang-kadang. Ya, sekarang sama dengan masalah yang sedang kita kaji saat ini.
Orang yang rajin ibadah, Masya Allah, orang yang rajin ibadah kan berarti dia dekat dengan Allah. Apakah mungkin Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa kana bil mu'minina rahimah, Allah subhanahu wa ta'ala penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal ketika membandingkan kasih sayang Allah dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya? Lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, dalam Sahih Muslim. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jawad, Maha dermawan, Al-Karim, Maha pemurah, Al-Muhsin, Maha berbuat baik. Kalau kita ingin hitung nama-nama Allah yang Asmaul Husna tentang kebaikannya sangat banyak. Nah, orang yang beribadah ini kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Apakah masuk akal orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru dijadikan sengsara hidupnya? Mana sifat pemurah kalau seperti ini? Iya kan? Justru dijauhkan dari kebahagiaan. Kalau begitu karunia di tangan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada siapa? Ya, tidak mungkin akan diberikan kepada orang kafir, orang yang malas beribadah, orang yang berpaling dari petunjuknya. Berarti di sini kan ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki dan dibenahi dari ibadah orang tersebut. Ya, mungkin di kajian kita yang lalu kita pernah sebutkan contoh ya. Contoh ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim tentang masalah hakikat ibadah yang merupakan kenikmatan dan perhiasan hati yang paling tinggi. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan sholat, wa ju'ilat qurratus aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Sekarang kenyataannya, apakah orang yang melaksanakan sholat merasakan ini? Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang ketika kita menghadapi banyak masalah. Apakah waktu semua orang yang berzikir ketika menghadapi masalah kemudian langsung tenang? Bisa jadi dia berzikirnya buru-buru. Betapa banyak zikir yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ada masalah kita juga galau. Ya. Bahkan mungkin kita merasa berzikir hanya menghabiskan waktu kita. Kita kurang yakin. Saya katakan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat perumpamaan seperti makanan sederhananya. Makanan enak, minuman lezat. Kalau kita hadapkan kepada orang yang fisiknya sehat, tidak sedang sakit, maka akan dilahap dengan nikmat, akan dihabiskan, mungkin minta tambah lagi. Tapi coba hadapkan kepada orang yang sedang sakit, bawa makanan kita kepada pasien di rumah sakit, apa reaksi mereka? Mau makan? Tidak. Macam-macam alasannya, ada yang pahit lidahnya, ada yang kenyang perutnya, ada yang mau muntah. Karena kondisi fisiknya, bukan makanannya yang salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kebaikan itu, yang kita tahu berdasarkan hadis yang sahih, balasannya 1 kali lipat atau berlipat-lipat? Ya, berlipat-lipat, bukan hanya 1 kali lipat. Yakni balasannya sempurna, lebih daripada apa yang kita amalkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Satu kebaikan itu dilipat
sampai 700 kali lipat, bahkan sampai adhafin katsira, berlipat ganda yang sangat banyak. Masya Allah, ini kalau benar-benar orang beramal sesuai dengan keimanan yang benar, keikhlasan, amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, anggota badannya beramal, hatinya juga ada cinta, takut dan berharap kepada Allah, balasannya sebesar itu. Dan kita harus ingat jamaah sekalian rahimakumullah, ini faedahnya kita mengenal Allah ya. Selalu kita tekankan, kenalilah Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita akan selalu memujinya, selalu mencintainya, dan tidak akan pernah kecewa dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah namanya Asy-Syakur. Apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran? Asy-Syakur, terjemahan bebasnya ya maha bersyukur, maha berterima kasih. Cuma kandungan maknanya yaitu Allah memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih. Amalnya sedikit diberikan balasan yang besar. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang nama Allah ini di surat apa? Surat At-Taghabun ayat ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, yakni maksudnya bersedekah di jalan Allah, berbuat kebaikan. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, berbuat kebaikan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, yudha'ifhu lakum, Allah berikan balasan yang berlipat ganda dan akan mengampuni dosa-dosa. Masya Allah, sudah dapatkan balasan, diampuni lagi dosa-dosanya. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha bersyukur lagi maha penyayang. Yang lagi maha pemaaf, pengampun dosa-dosa, maha memberikan kebaikan bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman yakin Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kebaikan-kebaikannya, maha pemurah, maha dermawan, maha baik, pasti akan memenuhi janjinya. Apalagi dengan namanya Asy-Syakur, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan balasan yang lebih dari amal yang dilakukan manusia. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, huwallazi yajzil qalil bil katsir. Dialah yang memberikan balasan dengan amal yang sedikit dengan balasan yang banyak, balasan yang berlimpah dan berlipat ganda. Masya Allah, tidak ada orang yang meragukan tentang sifat kedermawanan dan kepemurahan, kemahadermawanan dan kemahapemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba saja yang tidak meminta kepada Allah diberi, bahkan diberikan karunia terbesar. Jadi kita tahu orang yang mendapatkan hidayah, misalnya hijrah, mengenal sunnah, iya kan? Dulu-dulunya sebelum dia mengenal sunnah, tidak jarang, tidak sedikit yang tidak pernah berpikir untuk mengikuti sunnah, iya kan? Ada yang bahkan menentang. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah hatinya untuk menerima karunia-Nya yang paling besar ini, dapat hidayah untuk mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini orang tidak minta, dikasih. Apalagi yang meminta sungguh-sungguh, apalagi yang ingin mendekatkan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh. Makanya di sini
Jamaah sekalian rahimakumullah, ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang pernyataan ini sangat luar biasa ketika beliau menjelaskan di antara faedah nama Allah Asy-Syakur ini. Ya. Di antara faedah dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini, yang faedah ini pertama kali saya baca dari kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Dan kemudian kita merujuk kepada kitab yang dinukilkan darinya. Itu dinukil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari gurunya sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata seperti ini: "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wala syirahan fattahimhu fa inna Rabba ta'ala syakurun, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya, annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fid dunya ya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa insyirahin wa quwwatin wa qurrati 'ainin, fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika kamu ketika beramal tidak merasakan nikmat bahagia dalam hatimu, kamu beramal tidak merasakan kelapangan dalam jiwamu, ya, tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, tidak mendapatkan kelapangan, kata beliau, fattahimhu, berarti curigailah amalmu, koreksi amalmu. Ada masalah di mana? Balasan Allah tidak mungkin luput, janji Allah tidak mungkin diingkarinya. Ya, kata beliau, kenapa kita harus bersikap begini? Fa inna Rabba ta'ala syakurun, karena kita harus ingat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha bersyukur. Tidak mungkin kandungan namanya luput dari sifat-sifat kesempurnaannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang Maha Indah adalah Syakur, Maha bersyukur. Yakni yang kandungan makna nama ini, kata beliau, annahu la budda, bahwa Allah itu pasti, Allah itu mesti memberikan balasan bagi orang yang mengamalkan amal kebaikan dengan balasan di dunia. Ingat, ini sebelum di akhirat. Dengan balasan di dunia berupa rasa nikmat yang dirasakan di dalam hatinya. Jadi Allah pasti akan memberikan baginya balasan di dunia min halawatin, berupa rasa manis atau rasa nikmat yang dirasakan hamba ini dalam hatinya. Ya. Kemudian wansyirahin, kelapangan dada, kelapangan jiwa, kekuatan. Kemudian qurratul ain, kesejukan di dalam hatinya. Masya Allah, ini balasan yang pasti Allah berikan, kata beliau. Akhirnya beliau berkata di akhir, fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul, maka jika seorang hamba tidak merasakan ini, berarti amalnya yang bermasalah. Kita tahu perusak-perusak amal banyak kan? Tidak ikhlas, ya kan? Tidak mengamalkan amal dengan ketundukan, dengan cinta kepada Allah. Kalau sekedar mengamalkan amal secara zahir, orang-orang munafik juga
Seolah-olah mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di hatinya apakah ada iman? Bagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, orang-orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin memperdaya Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Tidak ada semangat, tidak ada cinta. Mereka berbuat riya, memperlihatkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini ibadah bukan orang yang cinta kepada Allah. Ini ibadah yang tidak akan naik kepada Allah. Karena yang beribadah hanya anggota badannya, tapi hatinya tidak beribadah. Padahal takwa itu hakikatnya di hati. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Iya kan? Dalam Sahih Muslim. Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam hatinya 3 kali. Jadi di sini permasalahan yang berhubungan dengan balasan amal, ya, yang tentu didambakan oleh setiap manusia. Islam menjanjikannya semua kebaikan itu ada dalam Islam. Mungkin kita pernah mendengar ada sebuah athar yang dinukilkan oleh para ulama dari pernyataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga athar dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Ketika beliau menyebutkan dampak kebaikan dan keburukan. Sahabat yang mulia ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Innal hasanati ladiyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'ati lasawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa dha'fatan fil jasadi wa dhiqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu atau amal soleh memberikan dampak positif. Pertama apa? Menjadikan wajah cerah. Ya, nur, ada cahaya di wajahnya. Ya, diya'an fil wajhi, menjadikan wajah cerah, berseri-seri, menjadikan cahaya di hati, kekuatan pada fisik, kemudian kelapangan, yakni keberkahan pada rezekinya, serta kecintaan di hati makhluk kepada orang tersebut. Sebaliknya perbuatan buruk akan menjadikan wajah itu hitam, hati gelap, tubuh lemah, mudah terkena penyakit, kemudian rezeki sempit, tidak berkah meskipun banyak nominalnya tapi tidak memberikan kecukupan, tidak berkah, dan kebencian di hati makhluk terhadapnya. Ini hakikatnya orang yang berbuat kebaikan, balasannya subhanallah, semua kebaikan Allah berikan. Dari segi rezekinya, dari segi fisiknya, ya, dari segi keindahan pada wajahnya, cahaya di hatinya. Ini semua kebaikan-kebaikan yang tentu menjadi sebab seseorang itu akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, kecukupan dalam hidupnya. Dan itu pasti kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pada bagi orang-orang yang mengamalkan agamanya dengan benar. Ya, makanya ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan tentang makna hadis Rasulullah SAW tentang orang yang merasakan manisnya iman. Kita tahu kan hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim.
Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara barang siapa yang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Ada lagi hadis yang kedua dalam Sahih Muslim. Yang pertama ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang kedua diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan." Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, akan merasakan kelezatan iman, ya, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sembahan satu-satunya dan tidak menyekutukannya, ridho kepada Islam sebagai agamanya satu-satunya, agama yang diikutinya, yang dibelanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya, satu-satunya yang diikuti petunjuknya. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu. Ini pernyataan Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Beliau mengatakan, tidak ragu lagi, tidak ada keraguan, orang yang punya sifat ini, ya, maka sungguh-sungguh yang namanya kemanisan iman itu, kelezatan iman, sumber kebahagiaan yang hakiki. Kelezatan iman itu, kata beliau, akan benar-benar merasuk ke dalam hati hamba ini sehingga dia akan merasakan kenikmatannya secara nyata. Jadi ini bukan cuma sekedar gambaran dalam khayal, tidak, dia akan merasakan secara nyata. Itu yang sudah kita pernah jelaskan mungkin di pertemuan kita yang lalu, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sholat yang begitu berat bagi orang-orang munafik, tapi ketika dikerjakan oleh orang yang beriman menjadi apa? Qurratul ain, penyejuk hatinya, hiburan bagi jiwanya. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari tentang orang-orang yang saleh itu, kanu yastarihuna fi sholatihim, mereka itu beristirahat di dalam sholatnya, menghibur dirinya dengan sholatnya. Justru urusan dunia itu yang menjadikan orang itu gundah, orang itu gelisah. Orang-orang yang beriman ini kalau ingin menghilangkan keresahan dan kegundahan mereka, maka mereka berdiri melaksanakan sholat, yang dengan itu hati mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan, jiwa mereka akan dipenuhi dengan kesejukan dan ketenangan. Inilah hakikat ibadah. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di sini tidak berarti, ya, ketika ada pernyataan yang seperti disebutkan dalam tema kajian kita, ibadahku rajin tapi aku tidak bahagia. Tidak berarti di sini kita mengecilkan arti ibadah. Apalagi sampai ada yang berkesimpulan atau itu tidak usah ibadah saja. Ini kan salah, ya. Sama dengan orang memahami di akhir zaman ini banyak orang-orang yang tersesat lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah kan ghuraba asing, sementara lebih banyak yang tersesat. Berarti tidak perlu kita belajar sunnah saja. Jawabannya salah. Karena orang-orang yang belajar saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Orang yang beramal belum tentu mendapatkan buahnya, apalagi yang tidak beramal sama sekali. Ya, kalau sudah kita ketahui iman itu kan digambarkan seperti pohon iman, seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim, sudah pernah juga kita terangkan di kajian kita yang lalu. Maksudnya iman itu kita tanam, kita urus pohonnya dengan sebaik-baiknya supaya keluar buahnya. Kita
kita merasakan bahagia, tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, kita khusyuk dalam salat kita diberi kelapangan, keberkahan dalam rezeki kita, urusan-urusan kita dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya semua dimudahkan. Maksudnya, di sini kita perlu sungguh-sungguh memperbaiki ketakwaan kita. Kita perlu banyak berdoa minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menyempurnakan kebaikan ini agar kita dapatkan buahnya. Pohon iman yang digambarkan tadi tentang perumpamaannya yang sangat indah dalam Al-Quran, kan Allah janjikan pohon ini tu'ti ukulaha kullahini bi'idni rabbiha. Pohon yang benar-benar bersungguh-sungguh kita tanam ini, kita perhatikan ini, akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah. Siapa yang tidak ingin setiap saat dia bahagia, setiap saat diberikan kelapangan? Karena ini kita inginkan, maka kita sungguh-sungguh. Memang pastinya syaitan akan menggoda kita. Ya, pastinya kebahagiaan ini akan ditutupi, dilingkupi dengan hal-hal yang kelihatan berat. Disinilah kita berjuang menundukkan hawa nafsu. Karena yang kita ingin kejar adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Ya, ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu huffat, ditutupi atau dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau mau senang-senang memperturutkan hawa nafsu, tidak bakal dapat surga. Sementara neraka itu dilingkupi dengan apa? Bisyahwat, dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Jadi kalau tidak ada perjuangan menundukkan hawa nafsu, tidak ada upaya untuk mengoreksi niat kita, tidak ada upaya untuk menghidupkan amalan-amalan di hati kita, maka tidak bakal kita dapatkan surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan makna hadis ini, beliau sebutkan ini berlaku untuk surga di dunia dan surga di akhirat. Apa surga di dunia? Kebahagiaan, ketenangan hati. Untuk kita bisa mendapatkannya, kita harus bersabar dulu awalnya, mengoreksi pemahaman dan pengamalan agama kita. Ya, kebahagiaan itu kan sumbernya dari hati manusia. Anggota badan itu mengikuti apa yang ada di hati. Kita tahu semua makna hadis Rasulullah SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan manusia akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badan manusia akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang selalu kita tekankan. Banyak manusia yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ingat, godaan syaitan itu adalah diantaranya tazyinul batil, menghiasi yang buruk seolah-olah kebaikan. Orang yang beramal rata-rata dikesankan kepada mereka, amalmu sudah hebat, kebaikanmu sudah banyak, kamu tidak akan mungkin celaka lagi. Ya, afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amal-amalnya sehingga dia merasa amalnya sudah sangat baik? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Perasaan cukup seperti ini termasuk tipu daya syaitan, menjadikan orang merasa aman. Ya,
menjadikan orang merasa cukup dengan amalan yang terlihat pada lahirnya. Sehingga banyak orang saat ini, dan ini sudah sering kita ingatkan, yang hanya merasa cukup dengan sekedar penampilan saja. Membaca Al-Quran, targetnya menyelesaikan banyak juz. Masya Allah, ini amal yang baik tentu saja. Rajin membaca Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya, supaya hati kita terlibat. Karena kebahagiaan itu di hati. Kemanisan atau kenikmatan ibadah itu dirasakan di hati. Anggota badan mengikuti apa yang di hati. Tapi kalau hatinya tidak pernah dilibatkan ketika membaca Al-Quran, kapan keikhlasan yang merupakan syarat diterima amal akan tumbuh di hati, akan semakin sempurna di hati. Kan kita sudah pernah jelaskan mungkin kalau kita masih ingat, para ulama salaf itu memperbaiki niat, dan niat ini adalah amal yang paling berat bagi jiwa manusia, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kapan mereka memperbaikinya? Di tengah perjalanan menuntut ilmu. Sewaktu kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang membersihkan penyakit hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Quran nasihat dari Rabbmu dan obat bagi penyakit hatimu. Artinya baca Al-Quran dan sentuhkan kandungannya yang indah di hati kita, supaya sembuh penyakitnya. Kan syarat diterimanya amal yang paling utama adalah ikhlas, iya kan? Termasuk juga mengamalkan amalan dengan cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Tidak hanya sekedar mengamalkan seperti sekedar lewat saja, rutinitas saja, tidak ada semangat di hati. Ya, ini semua adalah penyakit-penyakit amal yang harus kita bereskan. Makanya para ulama salaf, mereka sangat takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sangat mengkhawatirkan yang namanya qabulul amal, diterimanya amal. Banyak beramal tapi belum tentu diterima. Sampai-sampai ada salah seorang ulama salaf ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf ini mengatakan, lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut. Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud, yakni satu sholat saja. Kalau aku tahu Allah menerima dariku satu sholatku saja, maka aku menginginkan kematian saat ini juga. Biar saya mati sekarang saja. Kenapa? Berarti saya sudah menjadi orang yang bertakwa, karena ayat ini mengatakan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, ini di sini menunjukkan mereka memahami diterimanya amal itu karunia dari Allah. Memang Allah mudahkan bagi orang-orang yang diberikan taufik, tetapi banyak tantangan, banyak godaan syaitan untuk menjadikan amal kita diterima. Cuman karena kita yakin di sini karunia Allah itu maha luas, kebaikan-kebaikan dalam agamanya Allah akan permudah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya, kita semua yakin walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini yang kita yakin. Makanya di sini kita katakan tadi, seseorang yang rajin beramal, dia tidak merasakan kebahagiaan. Rajin beramalnya ini sudah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Anda telah menapaki tahapan yang besar untuk meraih puncak kebaikan tadi. Tinggal dilanjutkan saja, diperbaiki yang salah. Ya,
Jangan tertipu dan jangan merasa cukup dengan keadaan ini. Ya sekarang mungkin ada orang yang dia menganggap dirinya tidak bahagia ketika dia beramal, sehingga dia menyimpulkan sama sekali tidak bahagia, berarti sama sekali Allah tidak berikan kepadanya apa yang Allah janjikan. Mungkin ini karena ketika dia menghadapi cobaan-cobaan, dia tidak sabar dalam menghadapinya. Ya, sehingga cobaan-cobaan ini dia anggap sebagai bentuk kesusahan dalam hidupnya, ketidakbahagiaan dirinya. Ini keliru, pandangan yang keliru. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang yang beramal banyak itu kadang-kadang memang pemahamannya perlu diluruskan. Inilah gunanya dia belajar. Inilah gunanya dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kan ada sebagian manusia ketika dia mendapatkan cobaan di jalan Allah, padahal sudah kita tahu konsekuensi iman semakin kuat akan semakin diuji, iya kan? Ingat sabda Rasulullah SAW yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi." Ya, orang yang paling wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kedudukan imannya, dan orang-orang yang setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kalau agamanya kuat akan semakin besar cobaannya. Kalau agamanya itu tidak kuat akan diberikan ujian sesuai dengan keadaan agamanya. Cobaan ini bukan bentuk penderitaan. Cobaan ini justru sebab untuk menyempurnakan kebaikan hamba ini. Ingat, Allah itu punya hak ibadah pada hambanya, yang wajib ditunaikan hambanya, beribadah dalam semua keadaan. Ini seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Ubudiyah, penghambaan diri, yang tadi kita sebutkan ayatnya, Allah menjamin kecukupan bagi hamba yang menunaikan penghambaan diri ini. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah telah mencukupi, akan mencukupi hambanya? Maksudnya penghambaan diri ini bukan cuma satu model. Orang itu senang beribadah, rajin beribadah sewaktu diberikan kesenangan saja. Dia rajin beribadah dalam keadaan lapang saja. Kalau ibadah itu modelnya hanya sesuai dengan keinginan kita, tidak akan teruji orang-orang yang ikhlas dibandingkan orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyyata fi sarra. Kebanyakan manusia hanya bisa menunaikan ibadah dalam keadaan senang saja. Ya, kita diperintahkan misalnya isbabul wudu'i fil makarih. Sempurnakanlah wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yakni ketika dingin kita tetap berwudu. Ini kan berat, butuh kesungguhan. Tapi coba antum diperintahkan berwudu dalam kondisi cuaca sedang panas. Senang kita berwudu karena kan dingin, iya kan? Gembira kita sesuai keinginan kita. Tapi berwudu dalam keadaan dingin, ya, tanpa ada udzur kita harus berwudu agar kita bisa melaksanakan sholat, ini lebih susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan, ya, orang yang diperintahkan bermuamalah, jadi seorang laki-laki, seorang suami diperintahkan bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Kebetulan istrinya ini menyenangkan, penurut, mudah diatur. Kemudian istrinya ini cantik. Masya Allah, dengan mudah suaminya akan melaksanakan perintah tersebut. Tapi coba dia mendapatkan kondisi istrinya tidak seperti itu. Ya, istrinya tidak menyenangkan, membantah perintahnya. Dia bersabar untuk mendidik istrinya dengan cara yang baik.
Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik mempergauli keluarganya. Ini kan susah. Sebaliknya juga seorang istri seperti itu, disuruh mentaati suaminya. Masya Allah, suaminya orangnya baik, sabar, kebutuhannya dicukupi, suaminya tidak pernah marah-marah, gampang dia akan mentaati suaminya. Tapi kalau dia mendapatkan ujian suaminya tidak seperti itu, ya kan tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Ini yang kadang-kadang kita ingatkan secara dalam beberapa kajian saya biasa mengingatkan, ya mungkin juga pernah dengarkan. Ada dua orang suami dan istri datang ke pengajian. Pengajiannya tidak ada masalah, membahas tentang hak-hak suami dan istri. Pulang kajian mereka bertengkar. Kenapa? Suaminya mengatakan, saya ingin kamu seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Khadijah, karena tadi dibahas. Istrinya pun mengatakan, saya juga ingin kamu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang seperti ini permasalahannya, waktu dijelaskan hal itu harusnya kita ingatkan, Allah itu ada hak yang kita tunaikan ubudiyah, bukan dalam keadaan senang saja. Kita diperintahkan berbuat baik, apakah kepada orang yang baik kepada kita, atau termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Kepada siapa? Dua-duanya kan? Kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang yang selalu baik, memberikan hadiah, selalu menolong kita, gampang. Tapi ada orang yang memperlakukan kita tidak baik, pernah bermasalah secara pribadi, kita disuruh menolong dia, susah, karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Padahal Allah menuntut kita menunaikan ubudiyah dalam semua keadaan. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran, pertama, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Berinfak dalam keadaan lapang gampang karena kelebihannya banyak. Tapi ketika dia sendiri pas-pasan dia mau berbagi, ini susah. Hati kita berat karena kita juga merasa butuh. Wal kadhiminal ghaidha, menahan kemarahan. Ketika kita sedang marah, disuruh menahan kemarahan dalam urusan dunia. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ketika masalah pribadi. Wa inna ma yantaqimu idza tuhikat hurumatullah. Beliau marah ketika dilanggar batasan-batasan syariat Allah. Ini berat. Ya, orang saat ini masalah pribadi dihubungkan dengan agama. Ya, ada orang yang menggibai kita, kita marah, bukan karena dia berbuat ghibah, padahal sebenarnya alasannya karena dirinya disakiti. Cuma dia atasnamakan ghibah, saya digibai, ghibah kan dosa, tidak boleh dia melakukan itu. Harusnya kalau kita ingin uji kemarahan kita karena Allah atau tidak, ada orang yang mencela kita dalam urusan dunia, ada orang yang menggibai kita, kita marah. Sekarang kita lihat, ada orang yang melewati kita melakukan perbuatan maksiat, apakah kita marah atau tidak? Ternyata kita biasa-biasa saja. Ya, kita datang ke tempat-tempat yang di situ banyak orang yang tabarruj, tidak ada rasa marah di hati kita, santai saja. Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita juga tidak marah. Berarti marah kita bukan karena Allah tadi, karena pribadi kita. Dan ini bukan ciri orang yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini hal-hal seperti ini kita harus koreksi. Ya, pengajian yang tadi kita sebutkan bukan pengajiannya yang salah, tapi harusnya diingatkan dalam kajian tersebut bahwa panutan, contoh yang ideal dari rumah tangga Rasulullah SAW ini bukan berarti itu harus terwujud pada keluarga kita, karena Rasulullah SAW sendiri juga menghadapi cobaan-cobaan yang beliau adalah panutan dalam bersabar, panutan dalam ketenangan dalam memperbaiki keadaan tersebut. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, inilah cobaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru untuk memperbaiki iman kita. Kenapa orang yang beriman banyak cobaannya? Supaya mereka semakin dilatih kesabarannya, supaya mereka semakin menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah,
Beberapa kali di kajian yang lalu saya sebutkan kedudukan hawa nafsu. Apa pernyataan para ulama tentang hawa nafsu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan sepakat semua orang yang mengenal agama. Wa qad ajma'al 'arifuna ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim. Telah bersepakat semua orang yang mengenal agama ini. Mereka mengatakan annan nafsa hiyal qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan Allah mudahkan kita berusaha menundukkan hawa nafsu. Jadi cobaan ini jangan dianggap sebagai ketidakbahagiaan, itu salah. Kalau cobaan kita hadapi dengan kesabaran, bersangka baik kepada Allah, kata para ulama, in qalabatil mihnatu minhatan, akan berganti musibah itu menjadi nikmat, akan berganti bencana menjadi karunia. Sekarang permasalahannya, orang yang mendapatkan cobaan, imannya semakin kuat, semakin besar cobaannya. Sekarang kalau Anda tidak beriman, apakah tidak dapat cobaan? Tetap dapat cobaan. Antum mau bertakwa, tidak bertakwa, mau taat kepada Allah atau durhaka, semua ketentuan Allah, musibah dan bencana, kadang-kadang mendapatkan kesenangan, kadang-kadang susah, pasti Allah berlakukan pada semua hambanya. Cuma orang yang beriman diberikan keistimewaan. Bencana itu kalau disikapi dengan benar, bisa berganti menjadi karunia.